Akhirnya berkomunikasi, Joe Biden dan Vladimir Putin dijadwalkan berbincang lewat telepon hari ini. Ketegangan antara Ukraina dan Rusia semakin memanas. Rusia menambah pasukannya di perbatasan Ukraina. Alhasil, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak semua warga untuk segera meninggalkan Ukraina. Ini terkait potensi konflik besar dengan Moskow jika pasukan Amerika Serikat dan Rusia saling terlibat di lapangan. Warga Amerika Serikat harus pergi sekarang, kata Biden dalam sebuah wawancara dengan NBC News pada Kamis, dikutip dari AFP pada Jumat. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin dan Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan melakukan percakapan telepon pada Sabtu malam 12 Februari 2022, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan pada Jumat. Memang pihak Amerika Serikat meminta pembicaraan dengan Presiden Putin, dan pembicaraan kedua presiden itu direncanakan berlangsung malam. Katanya, permintaan itu didahului dengan surat dari pihak Amerika Serikat, katanya. Melansir kantor berita TASS, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jack Sullivan mengisyaratkan kemungkinan pembicaraan telepon sebelumnya pada Jumat. Dia menambahkan bahwa dia tidak mengumumkan apapun pada saat ini. Seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada AFP bahwa percakapan itu dijadwalkan pada hari Sabtu. Rusia mengusulkan panggilan pada hari Senin. Kami mengusulkan balasan pada hari Sabtu, dan mereka menerimanya, lapor agensi tersebut. Namun jadwal resmi Presiden Amerika Serikat untuk akhir pekan tidak menyebutkan pembicaraan Rusia Amerika Serikat. Gedung Putih sejauh ini gagal menanggapi permintaan komentar dari TASS. Terakhir kali Putin dan Biden mengadakan percakapan telepon adalah pada akhir tahun lalu. Sebelumnya, pada 7 Desember, mereka menggelar konferensi video. Pertemuan tatap muka pertama Putin dan Biden sebagai kepala negara berlangsung di Jenewa pada Juni 2021. Konflik Rusia-Ukraina memanas, Vladimir Putin menambah pasukan di perbatasan. Jenderal Alexander Sersky mengatakan kepada Sky News, pasukan Rusia siap dan mampu, namun kami tidak akan menyerahkan 1 meter pun tanah Ukraina tanpa perlawanan. Dia memperkirakan jumlah tentara Rusia saat ini di sekitar perbatasan negaranya menjadi sekitar 120.000. Invasi penuh ke Ukraina tidak akan menjadi jalan sederhana bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan berjuang untuk setiap meter tanah mereka. Jenderal Alexander Sersky mengatakan tentaranya memulai putaran latihan militer di utara Ukraina dekat perbatasan dengan Belarus sekutu Moskow. Pasukan Rusia di perbatasan itu melakukan latihan bersama secara besar-besaran dengan pasukan Belarusia. Pria 56 tahun itu mengatakan personil Ukraina juga akan melakukan pelatihan di selatan. Latihan akan mencakup pengujian senjata baru Amerika Serikat dan Inggris, serta berlatih cara melawan melalui serangan udara. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencegah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan serangan baru setelah ia mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di sekitar perbatasan Ukraina. Jenderal Sersky mengatakan pesannya kepada tentara Rusia yang berkemah di sebelah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina siap, kami mampu dan siap tidak akan menyerahkan 1 meter pun tanah Ukraina tanpa perlawanan. Kami siap dan kami memperingatkan mereka tidak akan mudah berjalan-jalan di taman. Setiap meter dari tanah itu akan dibanjiri darah penghuni lain. Saya percaya pada prajurit Ukraina, saya percaya pada angkatan bersenjata kami, dan saya percaya pada kemenangan kami. Komandan seorang veteran perang 8 tahun Ukraina dengan Rusia mengatakan jumlah pasukan Rusia saat ini di sekitar perbatasan Ukraina adalah sekitar 120.000 tentara. Jumlah ini meningkat menjadi total 140.000 personil jika Angkatan Laut dan Angkatan Udara disertakan. Presiden Putin telah membantah rencana untuk menyerang Ukraina, namun ia juga membantah terlibat dalam serangan di semenanjung Crimea, negara tetangganya pada tahun 2014 sampai dianeksasi. Inggris, Amerika Serikat, dan sekutu NATO lainnya tidak ingin terjebak lagi. Mereka telah memperingatkan selama 3 bulan tentang kemungkinan invasi Rusia lebih lanjut. Mereka juga telah mengirim senjata untuk memperkuat angkatan bersenjata Ukraina dan memobilisasi lebih banyak pasukan untuk mempertahankan sayap timur NATO jika Rusia menyerang. Angkatan bersenjata harus menjaga kesiapan konstan untuk mencegah segala jenis agresi bersenjata dan melindungi kedaulatan negara, kata Jenderal Sersky. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak bereaksi terhadap konsentrasi pasukan Rusia yang saat ini menjalani pelatihan di utara, di sepanjang perbatasan Belarusia. Lanjutnya, itulah sebabnya kami melakukan pelatihan kami di utara menuju perbatasan Belarusia untuk memastikan bahwa kami mempertahankan kesiapan tinggi untuk semua jenis skenario.
Amerika Serikat semakin gencar menyuarakan prediksi bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina sebentar lagi. Bahkan sebuah laporan intelijen menduga Vladimir Putin telah mengambil keputusan dan Moskow mengincar hari Rabu 16 Februari 2022 pada pekan depan untuk memulai serangan. Sebagaimana diwartakan Associated Press pada Sabtu 12 Februari 2022, laporan intelijen itu disinggung seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan diungkap namanya. Alasannya, ia tidak diperkenakan berbicara kepada publik tentang temuan tersebut. Pejabat itu mengaku tak yakin seberapa definitif laporan tersebut. Namun laporan itu seiring dengan eskalasi peringatan Amerika Serikat atas invasi Rusia ke Ukraina. Sementara Gedung Putih mengaku tidak yakin apakah Presiden Vladimir Putin telah mengambil keputusan kendati mereka gencar mengumumkan invasi Rusia mungkin sebentar lagi. Washington merujuk konsentrasi kekuatan tempur udara, darat, dan laut Rusia di dekat perbatasan Ukraina sudah cukup untuk melancarkan invasi kapan saja. Penasihat Keamanan Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, menyebut Rusia kemungkinan akan menginvasi Ukraina sebelum Olimpiade musim dingin di Beijing berakhir pada 20 Februari mendatang. Maka dari itu Sullivan mendesak warga Amerika Serikat di Ukraina segera pergi dari sana paling lambat 48 jam ke depan. Ia menyebut antara Amerika Serikat tidak akan mengambil resiko menyelamatkan mereka jika terjebak perang. Mereka Sullivan, laporan yang diterimanya menyebut Kremlin akan memulai invasi ke Ukraina melalui serangan udara dan penembakan rudal. Lalu pasukan darat baru akan memasuki negara tersebut. Kami tidak dapat mengatakan bahwa keputusan final telah diambil oleh Presiden Putin. Apa yang bisa kami sampaikan adalah kami memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan, kata Sullivan.